Swastiastu, anak-anak SMP Pelangi Dharma Nusantara kelas 7 yang Ibu sayangi, yang Ibu banggakan. Pada pertemuan pelajaran PKN hari ini, karena sudah ketemu di minggu yang lalu, review kembali untuk menambah ingatan kalian supaya kondisi pemahaman daripada anak-anak itu lebih baik. Namun sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita memanjatkan doa puji syukur kehadiratnya atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang prima, dan saya berharap kita semua mari ikuti protokol kesehatan, karena Indonesia bahkan dunia sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tetap pergunakan masker, cuci tangan yang bersih, kemudian tetap belajar di rumah dan rajin sembahyang. Untuk itu mudah-mudahan dengan perilaku yang begitu baik kita semua terhindar dari COVID-19. Ya anak-anakku sekalian, Ibu akan mengulang lagi pembelajaran PPKN bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelum Ibu lanjut menyampaikan, tolong nanti absensinya sesuai dengan nomor urut 1 dan seterusnya, selalu anak-anak memberikan absen kehadiran. Terima kasih. Nah, kemudian Ibu akan lanjutkan bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran ini adalah sebagai berikut: mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi anak-anakku sekalian, karena Pancasila ini lahir bukan dari siapa-siapa, melainkan digali daripada cara hidup bangsa Indonesia yang telah berabad-abad sebelum kita merdeka. Untuk itu Ibu berharap mari kita semua nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai siswa, sebagai anggota masyarakat, bahkan sebagai penyelenggara negara. Nah, kemudian yang berikut, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di dalam sejarah proses perumusan itu kita tahu yang mengusulkan Pancasila itu adalah Mohyamin, Insinyur Soekarno, Supomo, dan kemudian juga ada diikut sertakan ahli bahasa Indonesia, sehingga lahirlah Pancasila tersebut. Panca berarti 5, sila berarti perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik. Pancasila peraturan yang tercantum di dalam 5 sila itu adalah menyangkut hal-hal yang baik. Ya, contohnya kalau yang kurang baik, dilarang mencuri, kemudian dilarang melanggar undang-undang lalu lintas, ya, dan lain sebagainya. Kemudian menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya anak-anakku sekalian, kita bisa pahami, kita bisa renungkan kenapa Pancasila itu dijadikan dasar negara kita. Karena Pancasila itu adalah merupakan suatu karakter bangsa kita sendiri, karakter adat ketimuran yang sesuai dengan nilainya, taat beragama, nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua itu
kita selalu hidup saling bergotong royong, saling membantu. Apalagi di dalam suasana yang COVID ini, masyarakat kita sadar untuk membantu rekan-rekan kita yang sedang di PHK sehingga tidak bisa hidup selayaknya. Untuk itu masyarakat sudah sadar bergotong royong saling membantu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang belum beruntung hari ini. Kemudian melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam merumuskan dan penetapan Pancasila, ya tentunya ini memiliki semangat yang tinggi, patriotisme yang tinggi, nasionalisme yang tinggi untuk tetap mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita memiliki dasar negara ini adalah memiliki sifat yang sangat fleksibel, tidak akan pernah ketinggalan zaman, kapanpun tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian melaksanakan tanggung jawab atau keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Ya tentunya konsensus yang dilaksanakan oleh para pendiri negara ini adalah merupakan perwakilan daripada lembaga negara Indonesia yang akhirnya bermuara ke bawah. Semua masyarakat Indonesia wajib bertanggung jawab melestarikan Pancasila ini dan berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila tersebut. Ya anak-anakku sekalian, pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Indonesia menjadi wilayah kedudukan Jepang. Ya, di mana Jepang ingin menguasai Indonesia karena kekayaannya yang luar biasa. Kekayaan apa? Wilayahnya, hasil lautnya, hasil hutannya, rempah-rempahnya yang terkenal di seluruh dunia. Indonesia lagi memiliki iklim yang sangat bagus. Ya, kita memiliki 2 musim yang itu akan menguntungkan penduduk Indonesia. Kalau orang Eropa kita bandingkan di sana adanya musim salju dan lain sebagainya, tentunya biaya hidup di sana mahal sehingga begitu terjadi musim salju di Eropa, ya orang-orang itu udah datang ke Asia, terutama Indonesia yang memiliki keunikan yang luar biasa, kekayaan budayanya, adat istiadatnya, agamanya, bahasanya yang bermacam-macam. Itu yang memiliki daya tarik daripada Indonesia ini. Nah, sejarah perumusan Pancasila sebesar negara. Tanggal 1 Maret tahun 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar. Kenapa Jepang menjanjikan Indonesia akan diberikan kemerdekaan? Kita bukan pengemis anak-anak, melainkan kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil daripada perjuangan melawan penjajah dan dengan mengorbankan jiwa raga para pahlawan kita. Kenapa dia memberikan janji muluk? Karena dengan jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima berarti kekalahan Jepang sudah nampak, sehingga untuk mengambil simpati daripada bangsa kita, dia menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia. Kita tidak mengemis. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pengorbanan jiwa raga para pahlawan kita.
Nah, kemudian ini ada gedung Pancasila yang dulu dipakai sidang. Sidang pertama BPUPKI, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Nah, di mana Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini ada foto beliau, KRT Rajiman Widyodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Ya, menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan. Itulah rumus yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kemudian rumusan yang disampaikan oleh Supomo terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, keadilan rakyat. Yang kelima adalah musyawarah. Nah, kemudian menurut Soekarno terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Yaitulah ketiga perumusan daripada cikal bakalnya dasar negara kita Pancasila. Nah, pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI yang kedua dilakukan, yaitu pada 7 Agustus tahun 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Yunbi Linkai. Kemudian Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Jadi kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secara cepat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Inilah gambaran bagaimana PPKI itu bersidang pada tahun 1945. Nah, kemudian komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. B. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila adalah saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Segala aspek maksudnya segala bidang, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan keamanan. Itulah bidang-bidang yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia secara terus-menerus sehingga tercapainya yang kita harapkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Ibu lanjutkan, generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda juga merupakan agen perubahan suatu bangsa. Kalian itu adalah termasuk generasi muda juga. Dari kegiatan pembelajar ini kalian adalah calon-calon pemimpin ke depan sebagai generasi muda yang akan bertanggung jawab terhadap tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dan para pendiri bangsa, kita harapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Ini contoh gambar ya, perjuangan daripada garda terdepan ini bangsa Indonesia adalah TNI. Nah, kemudian pada saat ini yang berjuang merupakan garda depan di dalam mengawal keberadaan pandemi corona ini supaya cepat hilang dari bumi Indonesia adalah para dokter, kemudian para perawat dan semua yang bertugas di bidang medis. Untuk itu mari kita berikan doa, penghargaan kepada rekan-rekan kita yang berjuang sampai banyak sudah yang gugur karena kepayahan melayani masyarakat. Untuk itu Ibu menghimbau sekecil apapun usaha kita untuk menjaga diri dan lingkungan kita sesuai dengan protokol kesehatan, itu berarti kita sudah ikut berjuang untuk mengatasi COVID-19 ini. Lanjutkan. Nasionalisme, tadi sudah saya sampaikan, adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Nasionalisme, kita lihat dalam gambar ini, adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Ini berbondong-bondong, beraneka ragam pakaian seragam masing-masing untuk tetap semangat di dalam memperjuangkan kehidupan bangsa kita. Ya anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, pemaparan Ibu sudah cukup sampai di sini, tapi untuk menambah catatan kalian, menambah pengetahuan kalian, kalian sudah punya buku pegangan juga, itu ada bab per bab sudah ada, kemudian adanya latihan kompetensi ya, uji kompetensi 1, 2, 3, dan kemudian nanti setelah satu bab kita sepakat untuk mengadakan ulangan harian. Mudah-mudahan sumber belajarnya sudah cukup, bisa kalian jawab soal-soal yang ada di buku kalian, cari jawabannya di internet bisa, dengan membaca buku-buku bisa, dengan menanyakan kepada guru bisa, kalau ada hambatan
Kita akan bahas lagi bersama-sama di dalam pertemuan-pertemuan berikut. Kemudian saya juga berharap nanti di dalam ulangan itu supaya kalian nanti saya akan arahkan untuk membuat aplikasi yaitu kuis ya, sehingga kalian ketika itu sudah tahu hasilnya seberapa kemampuan kalian di dalam menjawab soal-soal, sehingga kalian tidak perlu bertanya lagi, oh saya dapat nilai sekian. Mudah-mudahan dengan pemahaman kalian fokus belajar menghasilkan yang terbaik buat generasi muda. Selamat belajar, salam hormat kepada keluarga kalian. Mudah-mudahan kita terlindungi dari COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Dan saya juga ingatkan, kamu punya HP, pergunakan untuk belajar, biar jangan terus-terusan bermain gadget, itu juga ada efeknya. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa ketemu langsung nak. Karena siswa sudah merindukan sekolahnya, guru juga sudah merindukan kalian. Selamat belajar, terima kasih. Om Santi 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 Om.